Halo kawan-kawan, hari ini saya ingin berbagi tutorial cara mengkompres video menggunakan salah satu situs, yaitu bernama FreeConvert. Jadi FreeConvert ini bisa kita akses secara gratis untuk mengkompres video. Itu kita buka melalui Google Chrome ya. Ini contohnya. Namanya FreeConvert. Ini dia. Nah, ini tampilan dari FreeConvert-nya. Di pojok kiri atas ada 3 baris itu. Nah, kita pilih. Ini ada di bagian tools-nya. Coba kita pilih tools. Nah, ini ada kompresi file, converter, sama tool video. Di bagian file kompresor itu ada video kompresor. Ini yang akan kita gunakan untuk mengecilkan ukuran dari video yang akan kita gunakan. Kita pilih di video kompresor. Nah, ini tampilannya. Di bagian ini ada tulisan choose file. Jadi sebelumnya itu mengapa saya memilih FreeConvert, karena file yang akan dihasilkan dari FreeConvert ini tidak adanya watermark. Kemudian kapasitas maksimal dari file yang bisa kita gunakan di sini itu ukuran maksimalnya 1 GB. Coba kita choose file ya, kita pilih file yang ada di HP kita. Kita pilih salah satu sampel video yang ada di HP ini ya. Nah, ini udah masuk videonya, ukurannya 20,64 MB. Di samping tulisan MP4, kita ada settingan untuk yang lebih lanjut. Kita pilih. Nah, ini untuk metode kompresinya itu ada 3 yang sering kita gunakan, biarpun di sini ada 5, tapi yang sering kita gunakan itu yang pertama, kedua, yang ketiga, yaitu melalui persentase, melalui ukuran megabyte, satu lagi yang kualitasnya atau target video quality. Kita lihat dulu yang persentase. Nah, di sini di bagian persentasenya ada dibuat contohnya. Kalau 100 MB filenya itu kalau kita kompres menjadi 20 MB, itu kita pilihnya 25%. Misalkan kan ada file kita 100 MB, jadi di persen ini kita masukin 25%. Nanti hasilnya akan menjadi 25 MB. Jadi karena tadi contohnya file yang saya masukin 20 MB, kalau kita buat 60 kira-kira dapatnya berapa ya? Kalau 60 kan 60 dikali 20 MB 1200. Kalau dalam persen berarti kan jadinya 12 MB ya. Jadi yang perlu diingat dari ukuran persentase ini, kalau kita masukin persennya itu persen yang akan jadi file kita, bukan persen dari dikurangi. Jadi kalau 60%, jadi file kita nanti bakal jadi 60% dari file semula. Jadi bukan dikurangi ataupun dikompres 60%, jadi sisanya 40, itu bukan seperti itu. Jadi ini udah dibuat contohnya. Kalau ada 100 MB file dan dikompres 25%, jadi jadinya nanti 25 MB. Ini yang melalui persentasenya ya. Nah, kalau yang ukuran yang kedua itu kan ada target file size, itu dalam tanda kurung megabyte ya. Coba kita pilih. Nah, ini tampilannya. Kalau yang tadi kan 20 MB, kurang lebih seperti itu, kan ada lebih dikit 20 MB. Kalau target size ini, kalau kita isinya 15,
contohnya seperti ini. Kalau kita isinya 15, nanti file kita bakal jadi kurang lebih 15 MB. Ya, ini nanti yang kita isi di sini, maka yang di convertnya bakal jadi ukurannya kurang lebih seperti itu. Biasanya nggak lebih dari 15 ataupun nggak lebih dari target file ataupun target size yang kita convert. Misalkan kita masukin 15, bisa jadi nanti 14, sekian, ataupun dia hampir mendekati dari 15, ataupun target size yang kita input. Kalau mau kita input 100, biasanya 98 ataupun 99 itu. Jadi mau mendekati, nggak pas-pas kali juga sih. Kemudian coba kita ke metode lainnya, quality. Nah, di sini di bagian quality-nya itu ada select quality. Nah, ini ada good quality, okay quality, best quality. Ini pilihannya itu lumayan banyak, tapi yang perlu diingat di bagian ini bahwa kalau makin ke atas kita mendekati misalkan ke best quality, itu ukuran filenya masih banyak. Jadi nggak dikompres terlalu banyak, cuma dikompresnya sedikit. Kalau kita turunin ke okay quality, nah, jadi ini ada keterangannya okay quality, small size. Jadi kualitas video kita dalam ukuran yang kecil. Jadi bagusnya kalau bagian ini kita lebih ngambilnya ke good quality ataupun yang ke base-nya itu. Jadi pengurangannya nggak terlalu signifikan ya. Memang lebih, kalau saya pribadi sih sering pakainya yang melalui pengurangan megabyte, karena saya udah tahu file sebelumnya berapa. Misalkan file kitanya itu 100 megabyte. Jadi saya pengen kurangin 30, ya udah tinggal masukin aja 120 gitu. Maka kan lebih tahu kita pengen kompresnya berapa. Di sini pun di bagian select quality, di bawahnya kan ada higher CRF value compress more. Jadi makin tinggi nilainya itu, makin kompresnya itu makin banyak. Kita pilih 30, dikompresnya makin banyak, berarti ukuran kualitas video kita makin mengecil gitu. Jadi saya sarankan untuk yang bagian ini lebih kita pilih ke bagian good quality ataupun yang best quality. Untuk compression speed itu ada banyak pilihan, ada yang slow, medium, fast, faster, very fast, super fast, ultra fast. Ini very fast yang default ya, karena di sini ada keterangannya, yaitu kita merekomendasikan very fast, yang mana untuk menyeimbangkan antara kualitas dan kecepatan kompresi. Jadi ini nggak usah kita atur lagi, memang lebih bagusnya yang very fast. Kita kembali lagi, sebelumnya itu ada 3. Ini kita lanjut aja ke langsung ke kompres videonya ya, karena saya pribadi sering memakai yang nomor 2, yaitu target file size melalui megabyte. Kita pilih aja. Nah, tadi kan ada keterangannya waktu udah kita upload video, yaitu video saya berukuran 20, sekian megabyte, 20 ya. Jadi ini saya masukin 15, berarti nanti videonya itu jadi ukuran 15 ke bawah, bisa jadi 14, sekian ataupun 13, sekian ya. Ini target size yang bakal jadi dari video yang akan kita kompres nanti. Oke, kalau udah ada, kita tekan di bagian apply setting. Nah, ini udah kita setting semua.
Jadi di bawahnya itu ada bagian compress now ya. Ini tulisan dari compress now. Kita tekan. Nah, kita tunggu sebentar karena filenya sedang diupload dulu. Lama atau cepatnya file diupload dan dikompres itu tergantung dari ukuran dari file yang kita masukin. Kalau kita masukin file yang ukuran lebih besar, jadi uploadnya itu juga lebih lama, proses kompresnya juga lebih lama, dan tergantung juga nanti dari jaringan yang kita gunakan. Kadang jaringan wifi ataupun jaringan dari paket HP kita yang nggak terlalu cepat bisa juga mengaruh kepada kecepatan dari upload dan kompresnya itu. Ini sedang berjalan proses kompresinya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi kan, udah jadi file kita yang tadinya 20,64 MB jadinya 14,17 MB. Ini seperti yang kita perkirakan tadi kan. Kalau kita ada target size-nya 15, kurang lebih seperti itu. Nggak pas kali 15 sih, biasanya di bawah dikit. Ini kan udah ada hasilnya 14,17 MB. Ini yang hasil dari video yang udah kita kompres. Jadi ini ada keterangan juga save 31%. Ini kalau dari persennya ya, yang penghematan persennya. Ini filenya udah ada. Kalau kita download boleh juga. Ini kita download ya. Kita pilih download. Ini filenya sedang berjalan. Oke, berarti ini udah selesai ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini aja tutorial kita bagaimana caranya mengkompres video menggunakan salah satu situs yang ada di Google Chrome. Bisa juga kita bukanya, yang bernama FreeConvert. Jadi alasan saya memilih FreeConvert ini ada dua yang utama. Tadi udah saya sebutkan, yaitu karena file dari hasil yang kita dapatkan setelah menggunakan situs ini tidak ada watermarknya. Berbeda dengan video lain ataupun video yang kita upload di situs lain, itu kadang-kadang setelah kita kompres di bagian tengah, bagian bawah, bagian pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, itu kadang-kadang ada watermarknya. Jadi itu sedikit mengganggu ya. Jadi kan video kita nggak terlalu, ketika kita full screen tuh kan nampak watermarknya itu. Jadi kalau kita gunakan FreeConvert, watermarknya itu nggak ada. Kemudian yang tadinya itu file yang bisa kita gunakan itu kapasitasnya bisa mencapai 1 GB. Jadi kalau 1 GB menurut saya pribadi sih udah lumayan lah ya, karena bisa kompres ukuran kayak kita kompres film lah kan. Biasanya kalau film-film yang kita download dari situs itu ada yang hampir mencapai 1 GB, ada yang 800 MB, 500 MB. Biasanya sih yang saya download itu nggak sampai 1 GB. Jadi kalau kita kompresnya itu bisa menggunakan dari FreeConvert. Tapi kalau beberapa situs yang saya temui itu selain dari FreeConvertnya itu ada yang membatasi, ada yang upload filenya itu nggak boleh lebih dari 100 MB. Jadi kalau kita upload yang di atas 100 itu udah error gitu. Ada juga yang nggak boleh lebih dari 500 MB.
Jadi kalau kita upload yang 600, 700, 1 giga itu nggak bisa, error. Jadi dengan menggunakan free convert ini kita bisa mengkompres video dan bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Oke kawan-kawan, cukup sekian video tutorial bagaimana cara mengkompres video. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. See you next time. Oke.